Halo guys, kembali lagi bersama saya Intan Salsabila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang telemedicine dan telehealth dan sistem informasi klinis. Yang pertama itu di sini ada definisi telemedicine dan telehealth. Telemedicine dan telehealth adalah konsep pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Telemedicine mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan medis jarak jauh, sedangkan telehealth itu mencakup lebih dari itu, yaitu dengan penggunaan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh yang mencakup aspek medis dan non-medis, seperti konseling, edukasi kesehatan, pengelolaan penyakit, dan sebagainya. Pada telemedicine dan telehealth ini terdapat teknologi dan aplikasi. Yang pertama yaitu konsultasi dan tindakan medis jarak jauh, yaitu dapat dilakukan melalui telepon atau video conference sehingga pasien tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. Yang kedua yaitu pengumpulan data kesehatan, yaitu dengan teknologi sensor dan perangkat pengukuran dapat digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu aplikasi mobile dan platform online, yaitu aplikasi di mana dapat digunakan untuk memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan manajemen kesehatan. Yang keempat yaitu telemonitoring, yaitu teknologi ini memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatan dan mengirimkan data ke tenaga medis secara langsung. Kemudian ada juga pengertian sistem informasi klinis, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institusi kesehatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Sistem informasi klinis ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu pengumpulan dan penyimpanan data pasien. Yang kedua, integrasi dengan sistem informasi lainnya. Yang ketiga, manajemen perawatan pasien. Yang keempat, penjadwalan pemeriksaan dan perawatan. Yang kelima, pemberian resep obat. Yang keenam, monitoring pasien. Sistem informasi klinis juga terdapat beberapa modul. Yang pertama yaitu modul registrasi pasien, yang kedua modul pendaftaran rawat jalan, yang ketiga modul pendaftaran rawat inap, yang keempat modul rekam medis elektronik, yang kelima modul tindakan medis, yang keenam modul pengelolaan jadwal, yang ketujuh modul faktur dan pembayaran, yang kedelapan yaitu modul manajemen inventaris obat, dan yang terakhir yaitu modul pelaporan dan analisis data. Nah, pada materi ini terdapat contoh kasus dengan judul yaitu telemedicine terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 di ruang instalasi gawat darurat selama masa pandemi COVID-19. Pandemi ini meningkatkan beban pelayanan kesehatan, terutama di ruang instalasi gawat darurat. Penularan COVID di rumah sakit, terutama di IGD, menjadi tantangan serius bagi tenaga medis dan pasien. Telemedicine diadopsi sebagai solusi untuk mengurangi kontak langsung antara pasien dan tenaga kesehatan serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Mengingat telemedicine itu bisa digunakan teknologi yang bisa digunakan secara jarak jauh. Pada hasil penelitian ini terdapat dampak positif telemedicine di IGD, yaitu mengurangi kontak fisik, triage jarak jauh, percepatan pelayanan, pengurangan beban tenaga medis. Yang kedua, yaitu terdapat tantangan implementasi telemedicine, yaitu dengan keterbatasan infrastruktur dan kurangnya literasi digital dan masalah regulasi dan keamanan data. Dari masalah tersebut dan
hasil penelitian, terdapat kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu telemedicine ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di instalasi gawat darurat dengan membatasi kontak fisik langsung. Implementasi telemedicine membantu meningkatkan efisiensi layanan, mengoptimalkan triage pasien, dan mengurangi beban tenaga medis. Namun, masih diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, serta regulasi yang jelas untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan layanan telemedicine. Terdapat juga contoh kasus pada sistem informasi klinis, yaitu dengan judul Desain Sistem Informasi Rekam Medis dalam menunjang tata kelola klinis registrasi pasien rawat jalan dengan V-model. Perlu kita ketahui, sistem informasi rekam medis itu berperan penting dalam tata kelola klinis dan efisiensi layanan kesehatan, di mana proses registrasi pasien rawat jalan sering menghadapi kendala seperti antrian panjang, duplikasi data, dan kesalahan input. Model pengembangan perangkat lunak V-model digunakan untuk memastikan desain sistem yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada kasus ini, menggunakan metode pendekatan dengan V-model dengan pengembangan sistem yang menghubungkan tahap perencanaan dan pengujian secara paralel. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dengan meningkatkan efisiensi registrasi sehingga waktu registrasi pasien berkurang secara signifikan. Dengan sistem yang terotomatis, data pasien tersimpan dengan lebih rapi dan mengurangi duplikasi dan kesalahan input. Bisa kita ambil kesimpulan, yaitu sistem informasi rekam medis berbasis V-model ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses registrasi pasien rawat jalan. Integrasi dengan rekam medis elektronik mendukung tata kelola klinis yang lebih baik. Dengan pendekatan V-model, memastikan pengembangan sistem yang terstruktur, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan keamanan data. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi telemedicine dan telehealth dan sistem informasi klinis. Apabila ada kurang jelas atau ada kesalahan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. See you guys!